Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wahyu Purbo Santoso. Saya Husnul Khotimah, mahasiswa Unsia dari kelas MJ203 akan menjelaskan mengenai jawaban UAS saya untuk mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Baik Pak, saya mulai presentasinya. Yang pertama adalah menjelaskan secara singkat bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Nah, jadi saya mengambil infografis untuk kondisi pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2022 itu menunjukkan kinerja yang relatif positif dan resilient seperti itu. Meskipun pada saat itu menghadapi ketidakpastian global seperti inflasi, kemudian gejolak geopolitik dan tekanan suku bunga. IHSG sendiri saat itu mengalami pertumbuhan sebesar 4,09% dan meskipun sempat koreksi ya minus 3,26% di akhir Desember 2022, tapi secara keseluruhan trennya positif. Nah, pasar modal Indonesia juga mencatat rekor baru dalam penghimpunan dana, yaitu totalnya 267,73 triliun dan itu dari 71 emiten baru. Nah, ini menunjukkan kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap pasar modal itu cukup bagus ya, cukup meningkat gitu. Selain itu ada pasar obligasi dan SBN atau surat berharga negara, itu performanya juga solid. Jadi dari indeks ICBI itu tumbuh sekitar 3,6% dan aliran modal asingnya atau inflow ke kita itu mencapai 25,43 triliun. Nah, kemudian soal kedua yaitu jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Nah, kondisi perbankan nasional tahun 2022 itu menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang kuat. Kredit perbankan itu tumbuh sekitar 11,16% hingga November 2022. Total penyalurannya mencapai 6.347 triliun. Nah, ini mencerminkan bahwa mulai pulihnya sektor real dan meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat ke pelaku usaha. Dari masyarakat dan pelaku usaha itu. Kredit restrukturisasi akibat pandemi juga terus menurun, menunjukkan pemulihan kondisi debitur. Karena pada saat itu kan memang dari tahun 2019 terjadi COVID dan semuanya kolaps ya, termasuk perbankan itu juga sempat macet. Nah, tahun 2022 ini setelah COVID-nya sudah mereda, trennya sudah semakin positif. Gitu. Kemudian untuk dana pihak ketiga ini tumbuh sekitar 8,78% atau sekitar 7,9 triliun. Kenaikan DPK ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan itu tetap tinggi gitu ya, karena memang satu-satunya entitas yang aman untuk pengelolaan dana itu kan di bank ya gitu. Meskipun saat itu COVID, tapi begitu COVID sudah mereda, masyarakat kembali percaya kepada DPK ini. Nah, untuk rasio kinerja banknya sendiri, kita punya angka capital adequacy ratio atau CAR berada di level yang sangat sehat, yaitu sekitar 25%, jauh di atas ambang batas minimalnya yang hanya 8%. Kemudian untuk NPL-nya, gross tetap terkendali di sekitar 2,44%. Ini menunjukkan bahwa kualitas kreditnya itu membaik ya untuk tahun 2022 dibanding dengan tahun sebelumnya. Selain itu likuiditas juga terjaga baik gitu. Untuk profitabilitas bank sendiri juga membaik. Jadi dengan return on assetnya itu sekitar 2,5%. Ya. Kesimpulannya pada saat itu perbankan Indonesia berada dalam kondisi yang cukup stabil, sehat dan memiliki ruang cukup untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Kemudian jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Nah, kalau industri non-keuangan atau IKNB itu mencakup asuransi, pembiayaan, fintech, dana pensiun, dan lainnya. Itu secara umum menunjukkan perkembangan yang stabil. Namun ya tentu saja menghadapi beberapa tantangan karena kan memang setelah COVID itu sempat kolaps itu. Jadi untuk pulihnya pun tidak mudah ya gitu. Asuransi, nah rasio kecukupan modal atau RBC-nya itu untuk asuransi jiwa mencapai 480%.
Sedangkan untuk asuransi umum itu mencapai 324%, jauh di atas batas minimumnya 120%. Namun demikian, profitabilitas sektor ini mengalami tekanan karena penurunan hasil investasi dan beban klaim. Kemudian untuk perusahaan pembiayaan atau multifinance, ini rasio utang terhadap modalnya berada di level 2 kali, jauh di bawah batas minimum yaitu 10 kali. Untuk industri pembiayaan, ini mulai menunjukkan pemulihan seiring meningkatnya permintaan kendaraan dan barang konsumsi. Nah, kemudian untuk fintech P2P lending, outstandingnya ini mencapai 50,3 triliun atau tumbuh sekitar 72,7%. Sedangkan tingkat gagal bayarnya 90 hari, jadi 2,83% lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ini mencerminkan bahwa ada perbaikan portofolio gitu ya. Kesimpulannya, industri non-keuangan ini menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang kuat, namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar tetap sehat dan stabil. Nah, kemudian untuk yang keempat, ini adalah kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Sepanjang 2022, OJK ini menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ya. Beberapa kebijakannya diantaranya adalah perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit untuk sektor terdampak pandemi hingga Maret 2024. Nah, ini cukup banyak ya masyarakat yang berminat untuk perpanjangan relaksasi ini. Karena begitu tahun 2022 COVID sudah mereda, itu ekonomi memang pelan-pelan pulih kembali ya. Kemudian yang kedua adalah penguatan pengawasan berbasis risiko di sektor perbankan, di pasar modal maupun di IKNB. Yang ketiga ada penerbitan atau penetapan regulasi digitalisasi perbankan gitu, termasuk pengamanan dan penguatan teknologi informasi dan model bisnis bank digital. Jadi contohnya itu seperti Bank Jago, yang sekarang ada di Shopee juga, itu ada bank yang kita tuh tidak perlu datang lagi ke bank, tapi cukup punya akun saja seperti itu. Nah, nanti kita bisa bertransaksi seperti halnya kita transaksi di bank konvensional. Yang keempat adalah perlindungan konsumen itu diperkuat. Ya, dan market conduct-nya juga diperkuat. Termasuk untuk aturan penyelesaian sengketa di industri asuransi ini juga diperkuat. Yang terakhir, kebijakannya adalah penegakan hukum dan pengawasan ketat. Sanksi administratif, pencabutan izin, dan proses pidana terhadap pelanggaran itu semuanya diperketat gitu. Kemudian untuk soal terakhir, bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen di tahun 2022? Berikan opininya. Jadi setelah saya mencari referensi dari berbagai sumber ya, untuk program edukasi dan perlindungan konsumen oleh OJK ini tahun 2022 sangat intensif dan luas cakupannya. Itu ada 1897 kegiatan edukasi keuangan, ada menjangkau lebih dari 9 juta orang di seluruh Indonesia. Kemudian ada kampanye inklusi keuangan melalui kegiatan bulan inklusi keuangan yang berhasil membuka 7 juta rekening baru. Kemudian ada penguatan kanal informasi seperti Sikapi Uangmu, talkshow radio, dan kegiatan literasi keuangan di sekolah dan di berbagai komunitas. Ada juga layanan pengaduan konsumen sebanyak 315.000 layanan masuk, termasuk lebih dari 14.000 pengaduan yang ditindaklanjuti. Kalau opini saya pribadi ya Pak, program ini tentunya sangat penting karena literasi keuangan di masyarakat itu tuh belum termasuk tinggi ya gitu, masih tergolong rendah gitu. Jangankan literasi keuangan, literasi yang biasa saja itu memang masyarakat kita masih tergolong rendah, apalagi di zaman sosial media ya, lebih suka akses informasi melalui Reels Instagram, YouTube Shorts, TikTok gitu. Jadi semakin menambah rendah literasi kita gitu, apalagi di bidang keuangan.
Nah, upaya edukasi yang masif ini tentunya menyasar juga ke generasi muda ya khususnya ya, karena jalan mereka kan masih panjang mempersiapkan kebebasan finansial untuk masa tuanya seperti itu. Nah, kedepannya nih OJK perlu melakukan evaluasi dampak nyata ya dari edukasi tersebut gitu. Jadi nggak hanya melakukan edukasi, tapi juga setiap tahun idealnya itu melakukan evaluasi terhadap edukasi yang telah dilakukan, seberapa efektif dan seberapa efisien. Kemudian perubahannya bagaimana, apakah menuju ke arah yang positif atau tidak ada perubahan sama sekali seperti itu. Tapi termasuk perilaku masyarakatnya di bidang keuangan seperti apa gitu. Nah, mungkin itu saja Pak yang bisa saya presentasikan. Semoga presentasi saya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.